bisa mewujudkan peradaban mulia. Karena apa Ibu? Kita sebagai orang tua pengennya punya anak yang soleh, betul-betul. Anak yang soleh yang bisa memberikan manfaat bagi orang tuanya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Bu, pengen tak anak kita menjadi salah satu yang diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen Bu? Maka sudah dijelaskan di dalam hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, sab'atun, itu bahasa Arab ada wahidun, isnani, salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun. Kalau ini sab'atun artinya adalah ada tujuh golongan. Ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullaha yaumal qiyamah, bahwa Allah akan memberikan perlindungan, bahwa Allah akan memberikan naungan kepada mereka pada apa hari? Pada hari kiamat. Fi zillihi, di dalam naungannya, di dalam perlindungannya. Yaumal la dhilla. Jadi Ibu, di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali siapa? Illa zilluhu, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Yang pertama, imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, warajulun. Yang kedua, wasyabun. Salah Bu. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi yang kedua adalah seseorang yang menjalankan ibadah karena Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun zakarullah fi khala'in fafadas ainah. Jadi kalau ada seseorang berdoa kepada Allah Bu, berzikir kepada Allah, berlinang air matanya, ya kenapa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, warajulun, seorang laki-laki atau seseorang itu apa? Mu'allaq qalbuhu artinya hatinya, mu'allaq yang senantiasa terikat kepada apa? Kemana? Fil masjid. Jadi seseorang senantiasa hatinya terikat di dalam masjid, itu adalah salah satu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, warajulani tahabba fillah. Jadi Bu, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Itu adalah satu golongan yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, rajulun, kemudian da'athu imra'atun. Jadi ada seseorang mengajak, ya, jadi ada seorang perempuan diajak, seseorang diajak oleh perempuan untuk apa? Untuk berzina. Kemudian mansibin, perempuan itu berbangsawan. Kemudian wajamanin, perempuan yang cantik, ila nafsiha. Jadi ada seseorang diajak zina sama perempuan yang bangsawan, yang kaya raya, yang cantik, tapi apa? Ia menjawab, akhafu, artinya saya takut. Akhafullah, saya takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Yang ketujuh adalah seseorang ketika bersedekah, kemudian sedekahnya sembunyi-sembunyi sampai apa? Hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui masana'at yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan, amalan dilakukan oleh tangan kanan. Mudah-mudahan ya di hadis ini anak-anak itu termasuk, ya kan? Kemudian apa? Menjadi bagian golongan orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan jelaskan satu-satu tuh. Imamun adilun, pemimpin adil yang seperti apa ini Bu? Jadi dalam hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Terhadap siapa Ibu? Pemimpin bisa jadi ya kita sebagai diri sendiri juga sebagai pemimpin punya tanggung jawab. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian siapa lagi pemimpin bagi keluarganya? Bu, suami juga pemimpin bagi keluarganya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah dia memenuhi hak dan kewajibannya? Atau kita sebagai istri juga, apakah kita memenuhi hak dan kewajibannya? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga kalau anak kita misalnya diamanahkan memiliki jabatan, misalnya menjadi wali kota, menjadi gubernur, dia akan juga dimintai pertanggungjawaban. Apalagi sebagai penguasa yang wajib memberikan apa? Keadilan kepada rakyatnya. Kalau tidak adil, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Bu, seorang pemimpin itu berat. Karena saking beratnya, maka Allah memberikan perlindungan di hari kiamat. Sekarang Bu, banyak gak pemimpin yang zalim? Banyak. Bikin kita sakit gak? Bikin kita sengsara gak? Sengsara. Ya. Tapi kan kita di sini nggak bisa buat apa-apa Bu. Kita ngomong salah sedikit kena undang-undang. Betul? Tapi kita keyakinan nanti kalau dia kembali kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti ketika menjadi pemimpin yang adil. Dan juga dikatakan adil di sini Bu adalah memutuskan segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Pengen doa banyak anak-anak yang nanti menjadi pemimpin, doakan anak-anak kita. Ya, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi yang kedua yang mendapat naungan dari Allah adalah pemuda yang senantiasa rajin ke masjid Bu, sholat di masjid. Sekarang banyak anak-anak yang susah ke masjid, betul Bu? Tapi kalau jalan ke kafe, sekarang keren Bu. Ya, kafe banyak di Pontianak Bu. Ya, tiap hari mereka nongkrong, ya kan? Tapi kalau anak ke masjid, nanti lama. Padahal masya Allah, ya memang itu Bu. Jangan gampang ya, kalau mendapat pahala dari Allah itu butuh perjuangan. Kita sebagai orang tua tetap Bu, yang kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk apa? Rajin ke masjid, sholat berjamaah untuk memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah kalau misalnya ada anak-anak kita, ada suami kita yang rajin ke masjid itu, pahalanya masya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Bu, gambar hari kiamat itu masya Allah, bingung, mulai ke mana? Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Saking bingungnya berkeringat, sampai apa keringatnya itu? Sampai apa? Bisa jadi, ya karena banjir keringat bisa jadi kita tenggelam tergantung dari amal kebaikan. Tapi masya Allah, kalau anak kita rajin ke masjid karena pembiasaan diancam oleh suami kita, maka insya Allah akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun zakarullah fi khala'in wa faddas ainah. Kemudian ketika ada seorang berzikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, Bu, namanya kalau kita berdoa kepada Allah, masya Allah. Apalagi kalau sholat tahajud, betul Bu? Terasa enggak Ibu mengeluarkan air mata? Terasa. Apa yang kita minta dengan Allah? Memohon ampun kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau anak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosa bapak mama kita. Ya Allah, berikan kemudahan mama bapak kita. Ya Allah, panjangkanlah umur mak bapak kita sampai air mata, masya Allah, air mata yang ngalir. Maka insya Allah dibukti anak-anak yang soleh. Kayak gitu Bu. Nah itu. Jadi kalau anak-anak kita, masya Allah, sholat fardunya rajin, sholat sunnahnya rajin, apalagi sholat tahajud. Sampai apa? Mengeluarkan air matanya, mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah mak bapak kita sampai nangis, masya Allah. Itulah salah satu anak-anak kita yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warajulun, yang terakhir apa Bu? Belum ya?
Warajulun qalbuhu mu'allaq fil masjidah warajulani tahabba fillah. Jadi ada dua orang saling mencintai karena Allah. Rasa cinta itu fitrah, Bu. Gak bisa dihilangkan dalam diri kita, betul? Ada lagu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Stop. Ya, itu. Artinya rasa cinta itu ada, Bu. Gak mungkin orang tak punya rasa cinta. Betul, Bu? Pasti ada rasa cinta. Rasa cinta kita kepada suami, rasa cinta istri kepada suami. Masya Allah, Bu. Kalau cinta kita kepada suami karena Allah, maka insya Allah akan langgeng. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah itu insya Allah kita harapkan. Kalau sudah tua mesra, apa Bu? Iya. Dan itu juga rasa cinta sayang orang tua kepada anak. Harus apa? Fillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sayang kepada anak karena dia cantik, bukan. Kita sayang kepada anak atau dia ganteng, bukan. Atau rasa sayang kita kepada anak karena pintar, bukan. Tapi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya orang tua sayang kepada orang tua karena Allah, maka insya Allah kita termasuk golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dulu. Ya, jadi jangan sampai kita manjakan anak, sampai salah karena sakit kita memanjakan anak. Itu bisa bermasalah. Apalagi kalau kita punya anak udah lama nggak hamil, baru punya anak satu. Nah itu hati-hati. Kita harus mendidik anak kita sesuai dengan pendidikan yang benar gitu maksudnya. Jangan sampai memanjakan. Karena kalau saking manjanya, ya bisa jadi menjerumuskan kita kepada api neraka. Jadi kita betul sayang anak. Siapa sih orang tua nggak sayang anak? Apa sih yang diminta anak? Semua pasti dikasih. Walaupun apa Ibu? Kadang kalau melihat anak dompet tipis, anak minta ini kepikiran, gitu yang lagi minta jajan, gitu kan? Nah, itu karena saking sayangnya orang tua kepada anak. Tapi tadi harus fillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Kemudian kalau ada seseorang diajak untuk berzina, tetapi apa? Dia menolak. Akhafullah. Saya takut kepada Allah. Nah ini Bu, Masya Allah. Sekarang Bu anak-anak pergaulannya luar biasa. Trennya tuh kalau tak pacaran tak gaul, betul-betul. Bahkan anak pacaran tuh bukan hanya anak SMP, SMA, SD pun udah mulai pacaran. Jadi kemarin saya awas ujian, ada anak-anak, Bu, ada si A di kelas, dia kan duduk berdua, pacaran pegangan. Kelas 6 Mbak. Oh. Dan sekarang seperti itu keadaannya. Tetapi Masya Allah, kalau dia punya keimanan yang kokoh, ketakwaan yang kokoh, dia akan apa? Akhafullah. Saya takut kepada Allah, saya tidak mau membuat maksiat, ya. Apalagi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak sekarang kalau nggak pacaran nggak gaul, kalau nggak pacaran nggak dapat apa jodoh. Kadang-kadang tuh kalau orang tua nggak paham, anak dibawa, cowoknya tertajud. Padahal itu pacaran, ya kan? Jadi dalam Islam itu pacaran boleh apa boleh? Boleh apa boleh? Nggak boleh pacaran tuh Bu. Dalam Islam itu kalau kita nggak kawinkan anak, sekarang ada istilahnya film ayat cinta gitu Bu. Ya, kita memperkenalkan anak itu, apalagi anak kita baru, ya kan? Kita pilih jodoh yang solih dan solihah, betul Bu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah warajulun tasaddaqa bisadaqah. Jadi ada seseorang yang bersedekah itu fa'akhfaha, sembunyi-sembunyi maksudnya, nggak usah diviralin. Biasa kalau orang sedekah viral itu maksudnya apa tuh Babu? Ya, biar apa? Biar viral. Biar gitu. Viral apa? Hah? Oh iya, kalau dokumentasi beda. Ini nama amalu bin niat. Nanti apa
Ya sih, yang biasa kamu sedekah, tidak apa-apa. Tapi ini masya Allah, kalau kita sedekah, anak kita sedekah, ya ikhlas karena Allah, maka insya Allah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi ibu kamu sedekah ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim, petilah tangan kirinya. Bisa nggak ya? Maka insya Allah apa yang ibu sedekahkan itu masya Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, kemudian ajarkan anak-anak kita untuk sedekah, maka insya Allah anak kita akan terbiasa dan insya Allah menjadi golongan orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kangen Bapak Ibu? Maka inilah 7 golongan. Mudah-mudahan anak kita yang di sini, ibu di sini mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.